Oke, Pak Zen hari ini akan membahas mengenai psikologi entropi. Nah, jadi entropi dibahas dalam perspektif psikologi. Nah, seperti apa sih entropi jika dipandang dari dari perspektif psikologi itu? Tidak usah lama-lama lagi ya, kita langsung saja menyapa Pak Zen. Selamat siang Pak Zen, sudah siap Selamat untuk... siang, insya Allah siap, bismillah. Oke, silahkan Pak Zen. Baik, Waktu terima dan tempat kasih dipersiapkan ya. Bu Sinta, terima kasih banyak. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam rindu kepada para guru-guru yang sudah hadir ya. Ada Bu Ruli Ahmad Yani, luar biasa. Ini support system terbaik ya. Selalu hadir dan mendukung, mensupport ya. Semoga beliau sehat dan berkah selalu ya. Dipanjangkan umurnya dalam kemanfaatan, diluaskan rezekinya dalam keberkahan ya Allah. Rindu ya sama Bu Ruli. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir. Suatu kebanggaan juga kali ini bisa duet ya sama mentor tercinta ya, Bapak Arif Budiarto ya. Beliau pun penguji saya di S3 ini. Banyak sekali masukan yang alhamdulillah luar biasa, supportnya juga luar biasa. Dan juga para senior ya, ada Bu Unan ya. Saya banyak belajar dari beliau tentang wawancara kualitatif luar biasa. Dan juga rekan-rekan dosen semua yang sudah hadir, ada Pak Yoga, Pak Hadras ya, Bu Ditya. Bahkan dari berbagai penjuru kota alhamdulillah sudah hadir ya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi bersama. Saya akan sharing sebuah perspektif yang mungkin Bapak Ibu jarang dengar hal ini ya. Tapi mungkin pernah dengar tapi dalam disiplin lain, yaitu ilmu kimia. Sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ingin sharing bahwa psikologi itu sebetulnya sebuah ilmu, sebuah disiplin ilmu yang memberikan alternatif baru, memberikan sebuah revolusi terhadap satu perkembangan ilmu pada saat itu. Pada saat itu tuh kapan? Abad 18 atau 19. Pada saat itu yang sedang digandrungi adalah hal-hal yang berbau fisik, ya, berbau fisik. Makanya ilmunya kita kenal dengan ilmu fisika, ya. Jadi hal-hal yang ada fisiknya, yang ada bentuknya, ya, bahkan orang ngejar atom ya, ngejar atom, ngejar quarks dan macam-macam lainnya, microstate ya. Orang tuh ngejar itu, nyari tahu itu, dan akademisi di bidang fisika pasti orang-orang yang keren ya, banyak dicari. Dan orang tuh kalau ngomongin keilmuan, disiplin ilmu, belajar, pasti yang ada hubungannya sama fisika atau hal-hal yang menunjang sama fisika. Maka kalau di bahasa Inggris kan sebetulnya fisika itu kan fisik ya, fisik ya. Nah, kemudian ya ini nih saya tulis ya, physics ya, fisik. Hal-hal yang berbau fisik. Lalu kemudian orang-orang pada protes, kok kita ngomongin fisik-fisik semua sih? Mentalnya di mana gitu ya? Kok ngomongnya fisik lagi, psyche-nya mana? Nah, waktu itu ada gerakan revolusioner dari para akademisi untuk bilang, kayaknya kita juga penting deh untuk mempelajari yang namanya bukan fisik tapi psyche. Waktu itu dimulai oleh para physician ya, orang-orang yang belajar kedokteran, ilmu fisik, ilmu biologi. Kayaknya kita penting deh untuk mulai mempelajari ilmu yang lebih spesifik mendalami soal mental. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata ilmu psikologi memang banyak dipengaruhi oleh keilmuan-keilmuan dari fisika maupun kimia. Bahkan banyak istilah-istilah yang digunakan di keilmuan itu juga digunakan di ilmu psikologi. Ya, seperti teori medan magnet, Kurt Lewin, ya, terus juga ada teori struktur kepribadiannya Freud, dan macam-macam mengadopsi atau mengadaptasi analogi-analogi atau logika-logika berpikir di keilmuan fisik ya, kayak physician ya, kedokteran juga ya. Saya kasih contoh satu bidang yang mungkin sedang digandrungi, yaitu vaksin ya. Tadi di awal sempat dibahas ngomongin vaksin. Vaksin itu kan sederhananya menyuntikan sebuah virus yang sudah dilemahkan, dimatikan ya, ada kurang lebih ada 3 metode umum ya vaksin itu kan ya, melemahkan virus, mematikan virus, atau satu lagi melakukan modifikasi terhadap virus dan disuntikan kepada tubuh manusia ya.
itu vaksin. Nah, di psikologi juga dikenal, terutama di psikologi sosial, mengadopsi logika dan mindset vaksin, ada yang disebut dengan attitude inoculation, teman-teman ya. Attitude inoculation itu apa? Jadi suatu tindakan di mana kita mencoba untuk menyuntikkan sugesti kepada orang lain, tapi sugestinya lemah, argumen sugestinya lemah, maka orang itu semakin kuat, semakin kekeh gitu ya. Kadang kalau disuntikan vaksin kan gitu ya, ketika kita disuntik vaksin corona, maka isinya adalah virus corona yang sudah dimatikan atau dilemahkan, tujuannya supaya imun kita naik. Nah, attitude inoculation itu gitu. Sengaja kita berargumen kepada orang lain, dan sengaja argumennya lemah supaya keyakinan orang itu kuat. Nah, ini dipakai dalam ilmu politik atau psikologi politik ya. Jadi ada orang-orang yang sengaja ngebayar seseorang untuk menghina atau merendahkan satu tokoh tertentu supaya orang-orang yang tadinya tidak mendukung jadi makin kuat mendukungnya. Jadi ternyata banyak analogi, hukum-hukum, prinsip-prinsip yang digunakan di ilmu fisik digunakan juga di ilmu psikologi. Mudah-mudahan sampai sini terbayang ya dan jelas ya bahwa ternyata there is no boundaries in science. Tidak ada batasan dalam ilmu pengetahuan. Sepertinya sekalinya tahu satu ilmu, kita merasa lama-lama akan butuh ilmu lain. Maka semakin tahu, sepertinya kita semakin tidak tahu. Karena saking ilmu itu saling terkait, interconnected. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau bahas satu logika atau prinsip berpikir yang terkenal di ilmu energi, ya, di ilmu kimia, dan juga fisika, yaitu yang disebut dengan entropi. Lalu apa kaitannya entropi dengan psikologi? Nah, ini yang ingin saya bahas. Tapi sebelum lanjut dan detail ngomongin entropi, saya mau jelaskan dulu tentang diri saya tadi udah ya, mau jelaskan tentang environmental psychology. Loh, tadi bilangnya entropi, fisika, kimia, ya energi. Kenapa kok bahas environmental psychology? Jadi kalau dirunut-runut, kalau tetap Bapak Ibu rekan-rekan semua butuh kamar berpikir, kira-kira tempatnya ada di mana nih psikologi entropi ini? Sejauh ini dipelajari di mana? Ini baru banget gara-gara pandemi itu orang mulai memikirkan terkait entropi ya. Nah, bahasannya dia berada dalam kamar atau wilayah yang disebut dengan environmental psychology. Environmental psychology itu apa? Nah, environmental psychology itu kurang lebih ini yang mau saya sampaikan ya. Environmental psychology itu studi dalam psikologi yang ingin mencari tahu, yang examine, ya, mengkaji, menguji influence, pengaruh dari environment, lingkungan. Ya. Nah, nanti lingkungannya dibagi dua ya. Mau itu lingkungan yang built, dibangun, ataupun lingkungan yang natural, alamiah. Ya. Jadi ada lingkungan yang sengaja kita bangun, ada lingkungan yang alamiah. Terhadap apa? Terhadap human experience, terhadap pengalamannya manusia seperti apa. Terhadap human behavior, terhadap perilakunya manusia, dan terutama ini nih, yang paling banyak dikaji, makanya ada psikologi entropi adalah terhadap human well-being. Terhadap well-being, kebahagiaan, kesejahteraan, keguean, keasikan, ya, kemageran, kerebahan gue itu dipelajari. Jadi seberapa besar pengaruh environment, lingkungan, mau itu yang built ataupun natural, dalam mempengaruhi human experience, behavior, dan well-being. Ya. Dan juga kebalikannya, bagaimana pengaruh individu, ya, perilaku kita, penghayatan kita, pengalaman kita terhadap lingkungan. Dan ini membuat environmental psychology, kalau saya singkat atau ringkas, itu sebagai interaksi antara apa? Manusia dengan lingkungannya. Interaksi. Nah, kata-kata interaksi kan terdiri dari dua kata utama ya. Interaksi. Ada inter dan action. Jadi actionnya tuh nggak bisa salah satu, tapi dua-duanya. Alias dua-duanya harus simultaneous. Dua-duanya harus simultan, saling mempengaruhi. Ada aksi. Jadi nggak ada yang pasif. Dua-duanya beraksi. Gitu. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Bahwa ada environmental psychology. Nah, di dalam lingkungan itu ternyata ada hukum-hukum kimianya. Nah, saya mau lanjut ke slide yang ini. Nah, terkait. Jadi kalau mau diringkas ya, mau diringkas, psikologi lingkungan itu studi yang mengkaji interaksi antara manusia dengan lingkungan.
baik itu yang build atau yang natural. Nah, insya Allah di semester ini saya mulai mengajar lagi mata kuliah yang namanya psikologi lingkungan. Ya, buat teman-teman yang kebetulan mahasiswa psikologi UNJ ini bisa ngambil mata kuliah pilihan ini ya, psikologi lingkungan. Tapi tenang buat Bapak Ibu semua dan peserta semua yang, waduh aku juga penasaran nih, pengen tahu isinya ada apa aja, bisa subscribe di channel YouTube saya ya. Nah, ini namanya channel YouTube-nya Zain Permana ya. Nah, ini fotonya seperti ini. Silakan bisa di-subscribe. Nanti akan saya share video-video materi yang akan saya bahas tentang semuanya environmental ya. Dan ini terutama kajian-kajian terbaru ya, karena saya sedang juga banyak meneliti tentang itu beberapa waktu terakhir ini. Nah, lalu apa sih yang dikerjakan atau yang dibahas di environmental psychology? Dulu awalnya pertama kali ada environmental psychology, psikologi lingkungan, itu ngomongin bangunan-bangunan atau arsitektur. Ya, kira-kira bangunan seperti apa yang cocok untuk oksigen seperti ini, kalau hidup di tropis seperti apa, dan bagaimana itu mempengaruhi manusia. Jadi kalau atapnya tinggi, bagaimana perilaku manusianya, atapnya rendah, bagaimana perilakunya, bagusnya batak yang seperti apa, ya batak yang merah atau batak yang putih sekarang yang lebar. Nah itu dulu, awalnya seperti itu. Dulu, awal pertama kali mulai adanya kajian psikologi lingkungan, ngebahas bangunan-bangunan. Tapi lama-kelamaan kita memahami bahwa pembangunan aja tidak cukup. Kita harus mulai masuk ke yang namanya green psychology. Nah, ini yang mulai gandrung sekarang ya. Gimana caranya semuanya serba hijau, dihijaukan. Ada tanaman yang tumbuh di tembok kayak di mana kayak pokoknya green psychology. Orang mulai back to nature, kembali ke alam. Maka si kajian utamanya adalah si concern utamanya ya, concern utamanya dari psikologi lingkungan adalah untuk menemukan cara nih bagaimana perilaku kita sebagai manusia itu mengembalikan kondisi natural dari alam yang selama ini jadi masalah. Kenapa bermasalah? Bisa kita lihat sendiri banyaknya bencana alam di sekitar kita bukan karena alamnya yang memang sudah tua, bukan karena alamnya yang memang eh, bermasalah ya, tapi bisa jadi perilaku kita mempengaruhi alam itu. Jadi ketika kita banjir, tolong jangan salahkan curah hujan saja, ya. Boleh menyalahkan curah hujan, tapi tidak hanya itu. Karena kan hujan itu sebuah siklus. Sebuah siklus. Maka tidak mungkin siklus itu berdiri sendiri. Pasti ada faktor-faktor lain, salah satunya faktor manusia. Ya. Nah, ini yang perlu kita kaji. Nah, makanya concern environmental psychology apalagi di green psychology adalah gimana ya caranya, cara paling tepat untuk mengembalikan reverse environmental problems. Masalah-masalah lingkungan ini kita kembalikan. Soalnya gara-gara masalah lingkungan ini tiba-tiba muncul berbagai macam penyakit, salah satunya yang sedang kita hadapi saat ini, pandemi ya. Pandemi ini kan berarti ada virus yang bermutasi, tidak mendapatkan tempat kemudian tiba-tiba muncul. Nah, apa yang terjadi ya? Apakah gaya hidup kita dan seperti apa nanti mungkin akan kita bahas ya. Dan dengan bersamaan dengan mencari cara untuk bisa gimana ya kira-kira perilaku yang tepat supaya environmental problems ini bisa teratasi, tapi di saat yang bersamaan juga kita butuh tahu gimana caranya tetap kita punya human well-being, tetap sejahtera, tetap bahagia dan punya kualitas kehidupan yang baik. Di tengah pandemi ini kan kita lagi dikembalikan untuk punya gaya hidup yang baik. Setelah sebelumnya barangkali terlalu dekat jarak kita dengan orang lain, terlalu banyak pembangunan yang tidak melibatkan prinsip-prinsip alam, sehingga kita mengeruk hasil kekayaan alam sebegitu bernafsunya, serakahnya, sehingga tidak mementingkan, memikirkan bagaimana continuity, ya, sustainability dari alam itu. Kan itu sangat mengkhawatirkan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nah, lalu hubungannya sama entropi apa? Kok ini lagi ngomongin psikologi lingkungan, tiba-tiba entropi. Justru saya ingin mengajak kita berpikir analogi terhadap sebuah prinsip yang sudah diakui di keilmuan lain, yaitu entropi, dan ternyata ini berpengaruh juga secara psikologis pada kehidupan kita, khususnya dalam ranah atau kamar environmental psychology. Ya, apa itu entropi? Saya perlu jelaskan barangkali Bapak Ibu semua bukan ahli kimia, bukan ahli fisika, atau bukan orang kedokteran, maka entropi itu sebetulnya ketidakteraturan.
Jadi tidak teratur itu sesuatu yang alami, ya. Atau kayak gini lah, katakanlah sederhananya, alamiahnya dunia ini adalah tidak teratur. Justru dengan upaya kita mengatur-atur, maka itu sedang menyalahi kealamiahan itu. Ya, maka ini ada kalimat semesta cenderung untuk mengarah pada ketidakteraturan. Ya, kenapa kok cenderung tidak teratur? Kenapa? Karena secara energi katanya ya, ketidakteraturan itu merupakan salah satu upaya semesta untuk menyebarkan energi. Gitu. Maksudnya seperti apa? Saya kasih contoh seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya, saudara sekalian. Katakanlah bayangkan Bapak Ibu sekalian berada di pinggir pantai ya. Katakanlah pantai. Kemarin yang berkesan itu waktu Fakultas Psikologi Unjani berangkat sama-sama ke Pangandaran ya. Anggap aja kita lagi di sebuah pantai, mau itu di Bali, di Pangandaran, dimanapun, di pantai ya. Teman-teman yang ada di Medan mungkin ada pantai ya, di Padang ya, di pantai. Nah, biasanya ketika melihat pasir kita gemes ingin apa namanya ya, ingin membangun sesuatu dari bahan pasir itu. Maka katakanlah kita membuat istana-istanaan ya. Kita membuat sebuah istana dari pasir pantai. Kita membangun sebuah istana dari pasir pantai. Oh, ada istananya, ada ininya, ada gerbangnya ya. Wah, macam-macam gitu. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Saudara-saudara sekalian, lama-lama angin mencoba menghancurkannya. Gitu ya. Angin mencoba menghancurkannya. Lalu ombak pun berusaha untuk menghancurkannya. Kenapa? Karena memang semesta tidak menghendaki adanya hal-hal yang dibangun semacam ini. Kenapa? Semesta menghendaki adanya ketidakteraturan. Alamiahnya pasir itu bukan dibangun untuk menjadi bangunan istana-istanaan. Ya pasir itu alamiahnya tidak teratur, berserakan di pinggir pantai. Gitu. Itu alamiahnya pasir. Jadi ketika pasir pantai kita buat untuk kita bangun setinggi-tingginya, kita bangun sekokoh-kokohnya, lambat laun sesuatu yang kita bangun akan runtuh. Itulah prinsip entropi ya. Kenapa? Karena butuh untuk disebarkan energi itu, butuh ketidakaturan. Maka upaya-upaya kita dalam menumpuk-numpuk sesuatu itu akan meninggikan peluang untuk entropi. Untuk apa? Untuk dihancurkan, untuk tidak teraturkan. Jadi, upaya kita untuk menumpuk-numpuk emosi, maka secara alamiah akan diledakkan. Karena apa? Prinsip energinya harus disebar. Ya, seperti slide sebelumnya. Karena ketidakteraturan ini upaya alam untuk menyebarkan energi. Jadi kalau kita sok-sok mau numpuk-numpuk emosi, sok-sok mau numpuk-numpuk kekayaan, sok-sok mau numpuk-numpuk ngebangun-bangun jalan, infrastruktur tanpa disertai perhitungan entropi yang tepat, lama-lama alam akan berhak menghancurkan apa yang kita bangun. Itulah yang dimaksud dengan psikologi entropi, the psychology of entropy, Bapak Ibu sekalian. Jadi, entropi ini saya hadirkan sebagai sebuah narasi untuk membangun kesadaran di antara kita bahwa ternyata ada prinsip-prinsip alamiah yang rupanya semakin besar semakin tinggi upaya kita membangun sesuatu, maka semakin tinggi juga kemungkinan alam semesta akan menghancurkan bangunan itu. Maka sebisa mungkin apa yang dibangun itu disebarluaskan. Ya, saya kasih contoh bahwa prinsip entropi ini bukan juga berpengaruh di psikologi, di emosi ya. Jadi jangan numpuk-numpuk emosi, jangan numpuk-numpuk perasaan ya. Tapi ternyata perasaan itu untuk diekspresikan, untuk disebarluaskan. Jangan sampai energinya ditumpuk karena kita akan dientropikan oleh alam, dientropikan oleh Tuhan. Jangan mau posesif sama seseorang, jangan mau berdua-duaan terus sama seseorang karena hubungan itu lama-lama akan dientropikan. Jadi jangan posesif sama orang ya. Jangan juga ingin kita tuh bersama-sama selamanya dengan sesuatu atau seseorang. Karena bangunan-bangunan itu secara psikologis pun menimbun-nimbun uang ya. Dengan ditabung, dengan apa, padahal uang itu alat tukar. Untuk menukar apa? Menukar value. Value. Kita punya value apa? Ditukar dengan value apa? Gitu ya. Saya katakanlah punya value misalkan pengetahuan tentang psikologi entropi, pengetahuan tentang konseling, pengetahuan tentang training. Nah, ada klien yang butuh itu, maka kita bertukar value, disimbolkan lewat uang.
Maka uang itu sejatinya alat apa? Alat tukar. Nah, semakin banyak orang yang menimbun uang, maka sesuatu terjadi. Apa sesuatu? Yaitu alam, semesta akan mengentropikan. Makanya ada krisis moneter, kenapa terjadi inflasi, ya, kenapa juga kemudian terjadi resesi ekonomi secara global, ya. Itu karena apa? Karena hukum alam yang disebut dengan entropi tadi. Oh, ternyata entropi ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka penting untuk menjaga diri, tidak banyak menimbun-nimbun sesuatu, tapi kemudian segera menyebarkannya. Punya energi berbentuk cinta, jangan ke satu orang aja, sebarkan ke banyak orang gitu ya. Punya energi yaitu marah, coba ekspresikan dalam bentuk apa yang bisa tersebar dengan konstruktif, bukan destruktif. Maka saran saya bagi kita semua, kita harus mulai untuk mengenali diri. Ya, barangkali kenali diri kita mulai dari kenali emosi kita. Ya, kenali 4 hal dalam diri kita ya. Pertama, kenali emosi atau afeksi diri kita. Ya, bagaimana cara kita merespon sebuah kejadian. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita berpikir, mengambil keputusan atau yang disebut dengan kognisi. Bagaimana cara kita mengambil keputusan, memecahkan permasalahan, mencari alternatif ya. Kognisi. Yang ketiga adalah motivasi atau kebutuhan. Motif atau need ya, motif dan need. Barangkali apa sih yang kita maksud dengan kebutuhan? Bisakah kita membedakan mana kebutuhan, mana keinginan? Jangan-jangan selama ini kita ingin dipuaskan oleh nafsu-nafsu yang itu tuh keinginan, wanting, bukan needs. Dan itu akan membuat alam mengentropi psikologis kita. Dan yang keempat, fisik. Coba jaga tubuh kita ya, tidak berlebihan, jaga kesehatan ya. Fisik. Fisik kita penting. Maka kenali diri kita. Lewat apa? Lewat 4 hal ini. Bagaimana caranya mengenali diri supaya tidak segera dientropi? Ya ini, mulai dari hal-hal sederhana. Jaga pikiran, perasaan, motivasi, kebutuhan, dan juga fisik kita. Ya, dari hal-hal yang paling mudah dulu, yang paling mudah ini kemudian membuat kita enjoy, lalu kita expert di bidang itu, lama-lama insya Allah takdir akan membuat kita earn, mendapatkan sesuatu dari yang kita cintai. Saya senang banget ngomong, ngajar, yang mudah banget ngajarin orang. Dan saya menikmati ketika orang bisa belajar bersama-sama dengan saya. Lalu saya kemudian banyak kuliah, belajar, bertemu para mentor, ya Pak Arif, Bu Ruli, melihat bagaimana cara beliau-beliau ini menyampaikan gagasan, mengelola perbedaan pendapat. Wow, saya kayaknya bisa deh belajar untuk jadi expert, untuk ahli di bidang itu. Lalu ketika orang udah melihat expertise kita, maka kita akan dibayar untuk itu, earn, bertukar value di situ. Nah, ini yang kita harus mulai lakukan terus-menerus dalam sebuah siklus, cari lagi yang baru, muter lagi, supaya kita tidak dientropikan oleh alam semesta ini. Ya, gitu. Yang selanjutnya, kenali juga sekitar. Jangan cuma kenali diri, tapi juga kenali sekitar kita. Barangkali ada relasi-relasi kita yang belum kita optimalkan, ya. Katakanlah Adit kenal sama Bella, tapi Adit belum tentu kenal sama Citra. Maka sepertinya kita perlu mengoptimasi kembali relasi kita dengan orang-orang terdekat kita. Minta tolong dikenalkan dengan orang-orang yang barangkali bersatu penuh kebaikan, berkomunitas, jadi kenali sekitar kita. Yang ketiga adalah mulai ambil peran. Sahabat-sahabat sekalian, energi kita tuh besar. Sayangnya, energi yang ditumpuk akan dientropikan, dihanguskan, dan tidak jadi apa-apa. Maka sayang banget jika kita punya peduli yang sangat besar ya, seperti lingkaran kuning ini kita anggap sebagai lingkaran peduli. Orang itu punya peduli yang besar, saya peduli sama Indonesia. Tapi ketika ditanya seberapa besar pengaruh saya, ternyata pengaruh saya kecil. Jadi peduli saya lingkaran yang kuning, pengaruhnya lingkaran yang putih. Nah, kebanyakan orang kalau tahu pengaruhnya kecil sementara pedulinya besar, yang dia lakukan apa? Malah menurunkan pedulinya. Ah, aku mah apa atuh, cuman seonggok pasir di hamparan lautan. Aku bukan apa-apa. Bukannya naikin pengaruhnya, orang-orang macam ini ya, orang-orang macam saya malah menurunkan pedulinya. Nah, ini yang mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Kalau kita tahu kita punya energi yang besar, punya energi peduli yang besar, tolong jangan turunkan pedulinya, tapi tingkatkan pengaruhnya. Kebanyakan orang kemudian menjadi apatis. Kebanyakan orang kemudian menjadi menghindar, apalagi ketika bertemu dengan masalah ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengambil peran, bisa berjalan beriringan, menghadapi apapun yang terjadi di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jika ternyata kemudian di kehidupan
kita sudah terlanjur untuk menumpuk-numpuk masalah, kemudian terjadi permasalahan pada diri kita, maka kita sepertinya butuh sebuah kemampuan yang disebut dengan resiliensi. Nah, ini yang akan dibahas kemudian oleh guru saya nih ya, Pak Arif Budiarto di sesi berikutnya. Barangkali nanti saya nantikan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiskusi bersama. Saya cukupkan sekian dulu, saya serahkan kembali ke moderator Bu Sinta. Terima kasih.